kinerja pembelajaran saya. Ini saya bawa surat tugas saya dari universitas. Ini RDT jabatan saya hari ini, dan ini bukti bahwa praktik saya ini dilaksanakan pada hari Rabu 5 Oktober 2022. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah dan guru petugas sejawat di Bapak lihat benar atau tidak itu bahwa Bapak benar-benar pada dilaksanakan pada hari Rabu hari ini. Penilaian selama hasil saya. Melaksanakan pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing dengan harapan apa yang kita lakukan sesuai dengan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk berdoa silakan Anda dari Tuan pimpin teman-temannya berdoa. Kita sebagai rasa nasionalis, rasa cinta kita kepada bangsa kita, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu bangsa Indonesia Raya. Dilanjutkan karena ini sesuai masih suasana awal bulan Oktober, masih bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Setelah lagu Indonesia Raya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk lagu Indonesia Raya Bapak pandu dengan Hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjutkan. Setelah itu untuk lagu Garuda Pancasila Bapak pandu nanti diawalnya dengan kata ayo maju. Nanti kita lanjutkan bersama-sama. Yuk semuanya berdiri. Indonesia Raya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Oke ya. Jangan diikuti jejak teman kita Rohim yang jarang sekali untuk mengikuti pelajaran sekolah ya. Baik, silakan keluarkan bukunya, buku tema 3 Bendaan Sitaku. Ada tema 3 pembelajaran 6, yaitu apa itu? Aneka wujud benda sebagai anugerah Tuhan. Pada pelajaran 3 ini kita akan mempelajari aneka wujud benda sebagai anugerah
Tuhan. Yang mana dari pelajaran ini kita akan membahas tentang benda yang berdasarkan wujudnya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan contohnya. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini juga kita akan mempelajari tentang penanaman hak dan kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita akan mempelajari tentang satuan-satuan waktu yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, seperti kilogram, meter, dan lain sebagainya. Baik, di situ ada beberapa benda seperti kita ketahui. Di situ ada, kita lihat dulu gambarnya. Tuhan dengan beraneka ragam wujudnya. Contohnya, contoh benda itu apa saja? Coba Agus, apa contoh benda? Agus, Farhan, contoh benda. Buku, apa? Buku, apa lagi? Prepan, meja, pandi, apa pandi? Kotak snack. April, apa April? Pensil, benda. Itu wujudnya. Selanjutnya, benda itu juga memiliki sifat. Ada yang sifatnya lunak, sifatnya keras, sifatnya kasar, sifatnya halus. Dan juga contohnya kalau benda keras, contohnya itu batu. Kalau benda lunak seperti kain. Benda halus seperti lembaran buku, itu kan benda halus. Ada juga benda yang permukaannya kasar. Di sini ada, kita akan juga mempelajari benda itu dikelompokkan menjadi 3. Benda apa saja, Nak? Nah, jadi ada 3. Benda apa saja, Nak? Benda ya. Cair. Benda gas. Benda cair, benda padat, dan benda gas. Dari wujudnya itu benda itu memiliki sifat. Dari ketiga benda itu, benda cair, benda padat, dan benda gas, memiliki sifat. Sifat pertama, wujudnya ya. Kalau benda cair apa saja sifatnya, Nak? Sifatnya, kalau air contohnya, minyak contohnya. Sifat benda cair. Bentuknya coba, ada ribuan, apa Nak? Bentuknya berubah sesuai tempat. Contoh air. Kita masukkan dalam gelas, dia akan berbentuk seperti apa? Seperti gelas. Kita masuk ke dalam ember, dia akan berbentuk seperti ember. Tuh, air. Jadi, contohnya tidak apa lagi ya. Contohnya air. Bisa juga minyak. Itu benda cair. Selanjutnya kita lihat lagi yang kedua, benda padat. Benda padat, contohnya apa, Nak? Sifatnya, sifat benda padat. Dapat kita bentuk. Punya gelas. Kalau keras, bisa jadi contohnya apa kalau keras? Kalau keras, contoh benda padat yang keras, contohnya apa? Batu. Batu. Benda padat contohnya batu, besi, itu keras. Nah, dapat dibentuk, yang dapat kita bentuk yang paling mudah, paling tidak perlu banyak peralatan yang apa? Benda padat yang dapat kita bentuk, contohnya apa? Kayu. Kayu. Bisa jadikan lemari dan bisa kita jadikan peralatan-peralatan lainnya.
Bisa juga kita jadikan buku. Ada pabrik pembuatan kertas di Kecamatan Belikir itu, dia khusus membuat bahan-bahan pembuat buku, pembuat kertas. Bisa jadi nanti dari pabrik itu bisa jadi buku tulis, buku bacaan, bahkan ada kertas yang nilainya paling baik dari bahan itu bisa jadi bahan membuat uang, gitu ya. Itu. Ini benda gas ini sifatnya dia tidak terlihat, bisa juga dia berbau. Contohnya itu asap ataupun yang dikeluarkan oleh pembakaran, asap yang dikeluarkan oleh kendaraan, asap yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan ataupun pabrik, itu benda gas. Kita juga dapat mengalami perubahan wujudnya, perubahan wujud. Sama seperti kata Bapak tadi, dari kayu bisa kita jadikan apa tadi? Bisa kita jadikan kursi, Gus. Kayu tadi bisa kita jadikan apa saja, Gus? Lemari, meja, pandi, apa nih? Dari kayu bisa dijadikan apa? Rumah, bisa dijadikan rumah, bisa dijadikan pensil, nah, papan tulis, kayu, nah ya, perubahan wujud benda. Kayu membeku. Di sini ada 6 proses perubahan wujud benda. Yang pertama membeku, menguap, mencair, mengembun, menyublit, dan mengkristal. Di sini membeku seperti kita ketahui bersama, anak ya. Di rumah orang tuanya mungkin ada lemari untuk membuat batu es, membuat es. Itu proses membeku. Air yang kita masukkan ke dalam apa? Ke dalam kantong asoy, tentu kita masukkan ke dalam lemari membuat es itu dalam waktu lebih kurang 10 jam. Lemari itu kita tutup. Air yang dalam kantong asoy tadi akan menjadi beku, nah, menjadi beku. Kita keluarkan, kita letakkan kembali mencair seperti ini. Karena udara di dalam ruangan dan di dalam kulkas itu berbeda, lebih rendah udara dalam kulkas, sehingga air yang di dalam kulkas bisa membeku. Sebaliknya air yang di luar kulkas bisa mencair. Itu. Nah, ini selanjutnya peristiwa yang kedua, yaitu proses perubahan itu menguap. Pernah kalian kita melihat orang tua kita, ibu kita masak? Pernah? Masak apa, nak? Masak nasi, masak apa lagi? Masak sayur. Membuatkan orang tua, buatkan bapaknya kopi, buatkan bapaknya teh, menguap. Nah, di sini ada apa yang merah-merah ini, nak? Api. Ini anggaplah teko ataupun periuk yang orang tua kita pakai di rumah untuk memasak. Di sini air yang dipanaskan menggunakan pemanas api akan menguap, keluar kayak asap ini. Itu. Nasi yang kita panaskan dia akan keluar seperti asap itu, menguap sepertinya. Dan juga pada saat kita tutup apa itu namanya? Keluar gelembung-gelembung ataupun air. Jangan sekali-sekali disentuh karena air itu panas, berbahaya ya. Ini gelembung seperti ini. Nah, kembali selanjutnya pada proses perubahan wujud benda selanjutnya, yaitu mencair. Kata Bapak tadi, air yang dari batu es yang dari dalam kulkas kita letakkan di luaran akan kembali mencair menjadi air lagi seperti ini, mencair. Tuh. Keluar dari hasil pemanasan ini. Nah, saat kita lihat orang tua kita menyeduh kopi, menyeduh teh, sayur yang baru masak, nasi yang baru masak diletakkan di dalam piring itu kan kelihatan seperti asap keluar itu, mengembun. Ini prosesnya. Selanjutnya proses perubahan
wujud benda yang kelima yaitu menyuplin. Kalian pernah melihat kapur barus nggak? Kapur barus pernah nggak? Kapur barus itu warnanya apa, Pandi? Kapur barus, dia itu berwarna-warni. Kalau sekarang ini banyak sekali warna-warni kapur barus itu. Ada biru, ada kuning, ada merah. Jadi kita mencoba mencicipinya. Bahaya, karena kapur barus itu sifatnya racun. Dia akan membunuh kecoa, akan membunuh kecoa yang ada di dalam tempat pakaian kita, di tempat perabotan yang orang tua kita simpan. Kapur barus seperti ini biasanya diletakkan di dalam kendaraan orang kita pada saat kita berpergian naik mobil-mobil, naik travel dan sebagainya. Biasanya kendaraan itu dipasang pewangi supaya di dalam mobil itu terasa nyaman, terasa sejuk. Nah, dia dari awalnya besar, kapur barus tadi, kapur barus tadi sebesar biji ekar, lama-kelamaan akan habis. Pewangi juga, dia pertama kita beli, pertama orang tua kita beli, mungkin sebesar genggamanmu di dalam wadah, dalam kantong itu, lama-kelamaan akan habis. Itu prosesnya itu disebut dengan proses menyuplin. Bahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal. Mengkristal ini memang agak sedikit ruwet, tapi kita tahu di rumah pernah tahu dengan nama garam? Tahu. Garam apa rasa garam? Asin. Asin. Garam itu proses dari pengkristalan air apa? Air asin. Air asin itu terdapat di mana? Di mana, Rekan? Air asin itu di mana, Nak? Di laut. Kristalan air laut, garam. Tuh, kristalan air laut dibantu sinar matahari. Kristal air laut itu akan membentuk butiran-butiran seperti garam yang kita temui di rumah kita. Tuh, dengan proses ditambah cat anti gondok yang dinamakan iodium, itu di proses pabrik tambahkan itu tidak aman untuk dikonsumsi, aman untuk kita makan. Baru di benda selanjutnya. Sehari-hari itu kita tak luput dari proses interaksi dengan masyarakat, yang mana dalam berkeseharian kita tidak lepas dari satuan baku ataupun satuan tidak baku. Lihat ada satuan tidak baku. Di situ ada nama besaran. Nama besaran itu ada apa saja? Nama besaran. Panjang, luas. Panjang, massa, volume, dan luas. Ada satuan tidak baku. Satuan baku dari panjang itu apa saja, Nak? M. Panjangan dari M itu apa? Meter. Selanjutnya cm. Panjangan dari cm itu apa? Sentimeter. km. Panjangannya apa? Kilometer. Satuan baku. Nah, selanjutnya dari panjang ada juga satuan yang tidak baku. Kita lihat. Apa ini? Jengkal. Kaki. Depan. Gunakan jari. Berapa panjang mejamu? Hitung menggunakan jengkal. 1, 2, 3. Masing-masing anak berbeda satuan bakunya. Makin panjang, makin tinggi anaknya, maka semakin panjang jengkalnya. Itu. Kaki biasa kita gunakan seperti ini. 1, 2, 3. Kita mengukur menggunakan kaki. Tuh. Selanjutnya, satuan baku yang kita temui sekarang itu yaitu satuan yang tidak baku, yang itu apa lagi nih? Depa. Dahulu orang tua kita, nenek kita mengukur itu belum mengenal dengan adanya alat ukur yang baku sekarang ini, menggunakan depa. Itulah luas pekarangan rumah saya 15 depa panjangnya.
lebarnya 20 depa. Itulah yang dipakai oleh orang tua kita dahulu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada alat ukur yang lebih baku sehingga tidak berbeda dengan yang lain, karena depa masing-masing orang itu berbeda. Pokoknya depa si Pandi sama depa si Agus mungkin panjang depa si Pandi, karena si Pandi lebih besar daripada Agus. Makin besar orangnya, kemungkinan semakin panjang depannya, akan semakin panjang jengkalnya, akan semakin panjang kakinya. Contohnya saja, nomor sepatu April berapa nak nomor sepatumu? Tidak tahu nomor sepatunya. Orang tuanya biasanya mau belikan sepatu itu, nak nomor sepatunya berapa? Itu biasanya rata-rata 30, 29 rata-rata nomor sepatu untuk anak-anak SD kelas berapa nak? 33 nomor sepatu Farhan. Nah, si Farhan sama si Ariska berbeda sudah. Itu kakinya. Jadi tidak bisa kita patoki, tidak bisa kita pakai ukuran yang tidak baku itu. Berapa? Juwita, berapa tinggi badannya nak? 100 berapa? 122 apa? 122 cm. 122 cm. Selanjutnya beratnya berapa kilo? Berapa kilo kemarin berat badannya? 20 kilo. Kita pakai kilogram. Ini 20 kilogram. Ada apa ya? Ada. Ada ya? Mana? Nah, ini tidak bisa kita samakan antara si Filza sama si Juwita. Botol air minumnya berbeda, ukurannya sudah beda. Botol Filza sama botol Juwita mungkin lebih besar botol si Juwita. Botol Filza lebih kecil sehingga isinya lebih sedikit. Jadi tidak bisa kita samakan, sehingga satuan itu tidak bisa dikatakan satuan baku. An. Yang mana yang lebih besar an? Ini an. Kanan atau kiri? Yang kanan atau kiri? Yang kanan. Yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil yang mana, Gus? Lanjut. Yang kiri yang mana? Yang lebih kecil? Yang kiri. Tidak bisa kita samakan satuannya ya, karena makin besar makin banyak, makin kecil makin sedikit isinya. Jadi tidak bisa, akan menimbulkan ribut, orang tidak terima pada saat dikasih air minum satu cangkir besar dan cangkir kecil itu, sehingga mendapat 10.000 meter persegi atau dikenal dengan 1 hektar satuan bakunya. Ada juga satuan baku yang jarang dipakai lagi sekarang, yaitu patok. Tahu patok? Tahu. Bagaimana bentuk patok itu? Iya. Yang diletakkan di suatu tempat menunjukkan batas dari apanya? Tetapi ini berikut ini berdasarkan benda tadi. 2, buat jangan lupa buat namanya. Sampaikan tadi. Silakan buat dulu namanya. Ya, buat namanya di atas ya. Boleh buat nama kelompoknya. Tidak melihat catatan boleh. Yang pasti tadi jangan cuma bengong saja, harus dilihat. Ya, kerjakan 10 menit. Nanti baca
Masing-masing kelompok harus ada perwakilan di depan. Batu, contohnya, koma ya. Tuh. Sudah. Coba mula bacakan hasilnya ke depan, Bella, ke depan nak. Dengan suara lantang biar teman-teman yang mendengar. Hah? Ya. Berdasarkan wujudnya memiliki sifat. Contoh, cair, padat, gas. Bentuknya berubah sesuai tempat. Contoh, air. Mudah padat, keras, dapat dibentuk. Contoh, batu kayu. Benda gas tidak terlihat dengan berbau asap. Contoh. Selanjutnya sifat benda. Dapat dibentuk. Contoh, batu dan kayu. Benda cair. Contoh air. Airnya. Contoh padat. Nah, kelompok itu bentuknya berubah sesuai tempat. Kita contoh air. Kumpulkan tugasnya kedua kelompoknya saja. Kelompok saja. Apa nak? Tidak lah. Apa? Ya. Halaman 110 bukunya. Kembali lihat buku paketnya halaman 110. Itu 10. Situ. Di situ ada tabel pengamatan. Kembali kalian lihat. Halaman 110. Berkelompok. Kenapa Bapak bentuk? Kemarin Agus kelompoknya, nama kelompoknya apa Gus? Keluarga. Mira kelompok apa? Anggrek. Rehan, nama kelompoknya apa? Kancil. Nanti cari benda yang kalian amati, dituliskan di sana. Ini ada tugas kelompok kalian buat. Tuh. Usaha. Jangan banyak padat, ada benda cair juga. Benda gas ada di sekeliling sekolah kita. Ada di sekeliling sekolah kita. Ya. Kayak bulan presentasi sudah tutup. Aan baca depan hasilnya. Perhatikan temannya yang lain. Farhan mau bacakan hasil pengamatannya. Lihat-lihat, ayo. Pandi. Dengarkan. Farhan, yuk. Nah, kalau buku bahan pembentuknya apa tadi? Kayu. Wujudnya, fungsinya. Nah, lanjut nomor 2. Bahan pembentuk. Fungsinya, wujudnya. Fungsinya. Untuk duduk, apalagi?
Nah, ya, apa adanya. Buat namanya kumpulkan. Si Rehan mana Rehan kumpulkan? Namanya. Yuk, buat namanya ini sudah ini. Sudah. Yuk. Kasihkan si Rehan. Ya. Anak, hari ini telah kita selesai melaksanakan pembelajaran kita, yang mana dari pembelajaran kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa benda di sekeliling kita itu ada beberapa patahan, banding. Benda di sekeliling kita ada beberapa jenis dan bentuk yang memiliki fungsi berbeda-beda sesuai dengan bentuk ataupun jenisnya. Selanjutnya, kita dalam hidup sehari-hari tidak lepas dari orang lain. Kita juga tidak boleh memaksakan pendapat ataupun kehendak kepada orang lain. Kita harus sama-sama menghargai pendapat orang lain, kehendak orang lain, selagi tidak merugikan siapa? Merugikan kita. Tuh. Jadi kita dalam hidup sehari-hari kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Contoh, Pak Guru membutuhkan anak murid. Anak murid juga membutuhkan Pak Guru. Bu Bidan membutuhkan pasien. Pasien membutuhkan bidan. Alat ukur yang baku adalah alat ukur yang dapat kita pakai sampai kapanpun. Alat ukur yang tidak baku tidak bisa kita pakai kapanpun karena bisa menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan. Itu ya. Contoh kayak depannya si April sama depannya si Pandi mungkin lebih panjang si Pandi. Jadi si April tidak terima. Itu. Jadi tidak bisa dikatakan alat ukur itu baku. Jadi alat ukur yang kita pakai yaitu meter. Menyanyikan lagu Gelang. Yuk, depan. Yuk, kita menyanyi sama lagu Gelang. Bisa lagu Gelang? Bisa. Ya, 1, 2, 3. Gelang, sifatku gelang, gelang, siramai-ramai. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau ada selesai kita belajar hari ini, sebelum kita akhiri, kita bersama-sama melaksanakan mengucapkan alhamdulillah. Selesai belajar kita, Bapak akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.